Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saudara semua. Lagu visi dari gereja ini as banget dengan apa yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Sepertinya sudah diatur Tuhan ya, karena kita menyembah satu Tuhan dan roh yang sama bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Sebelumnya mungkin saya perkenalkan diri karena ini kali pertama saya ada di tempat ini. Saya berterima kasih buat Pak Isa Gunawan yang sudah mengundang saya. Nama saya Nancy Dinar. Saat ini saya dan suami mengembalakan satu gereja namanya Galilee Church di Jakarta Barat, tepatnya ada di APL Tower, lantai 22, Mall Central Park. Sebelum kami mengembalakan tahun 2014 kira-kira, sebelumnya saya dan suami mengembalakan satu gereja Indonesia di Seoul, South Korea. Jadi mulai tahun 2000 saya ke sana. Waktu itu saya sekolah di salah satu seminari Asia yang ada di sana. Kalau saudara pernah dengar Asian Center for Theological Seminary, yang sekolah misi yang sudah mencetak banyak sekali hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia. Kemudian tahun 2002 saya menikah. Jadi sama-sama ya, tahun 2000 saya sama calon, waktu itu belum calon, baru temen. Jadi kami ke sana melayani di gereja yang sama. Kemudian akhirnya tahun 2002 kita menikah, sampai 2014 kami melayani di sana. Mostly kami melayani ke tenaga kerja Indonesia yang ada di Seoul, South Korea. Pekerjaan Tuhan luar biasa waktu itu, tapi mungkin nanti lain kali ya kesaksiannya, karena ternyata ini padat, schedule-nya agak padat gitu ya. Jadi mungkin satu waktu atau sebentar sore saudara yang punya kesempatan datang jam 5 ya Pak ya, kita akan mungkin saya akan menyampaikan beberapa kesaksian lagi, dan besok pagi juga di doa pagi akan ada kesaksian. Nah, hari ini saya akan memberitakan firman Tuhan mengenai call to become. Ini call to become siapa? Jadi lagu tadi dikatakan, ku mau menjadi sepertimu Yesus, pas banget ya saudara. Kita ini dipanggil untuk menjadi serupa seperti Tuhan Yesus Kristus. Waktu kita lahir, sering gak waktu masih kecil dengar orang tua atau nenek kakek atau tetangga suka bilang begini ke kita, mudah-mudahan anak ini kalau besar jadi orang. Padahal kita ini orang ya, jadi orang. Demikian juga kalau ada orang yang sudah tua, anak-anaknya dikatakan sukses, kalau anak-anaknya sudah jadi orang, kita bilang, wah itu bapak sama ibu itu sukses. Kenapa sukses? Anaknya jadi orang. Maksudnya jadi orang apa? Maksudnya jadi orang mungkin kita punya bisnis, jadi dokter, jadi insinyur, jadi profesor, punya mobil, punya rumah. Itu ukuran kita, itu pengharapan kita pada waktu kepada anak-anak kita ya, supaya mereka bisa jadi orang. Tuhan juga punya pengharapan bagi kita semua. Waktu Dia memanggil kita menjadi anak-anak Tuhan, Dia punya pengharapan kepada kita. Untuk apa? Saudara, ini ada ayatnya. Ini ada ayatnya. Oke. Ayat Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Mari kita baca sama-sama. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi sulung di antara banyak saudara. Jadi waktu kita dipanggil Tuhan untuk menjadi anak, ada satu tujuan Tuhan, ada satu pengharapan Tuhan, yaitu kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya itu. Karena tujuan ini, ada satu ayat lagi. Jadi sebelum ayat ini ada satu ayat lagi yang saya rasa semua orang Kristen sudah hafal. Sering banget kita pakai ayat ini, terutama kalau lagi bangkrut, lagi gagal, lagi putus cinta, lagi susah. Kita suka sekali ayat ini. Itu Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini ada di sini karena ada ayat 29 tadi.
Kita suka comot ayat ini aja, enak gitu ya. Pilih ayat ini kemudian dipakai. Kita tidak tahu bahwa ayat ini itu ada tujuan, ada maksudnya. Tuhan memberkati, Tuhan mengubah segala. Walaupun ceritanya walaupun masalah kita sulit atau berat, kita menghadapi, kita ditipu, kita dikerjain orang, apapun keadaannya, Tuhan bisa mengubah itu menjadi suatu kebaikan. Karena apa? Karena Tuhan ingin membentuk kita menjadi serupa dengan anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Banyak di sini yang bisnismen, sering kalau bisnismen ada namanya entertaining ya. Kita entertain calon bisnis atau bisnis partner. Kita kasih mungkin ngajak makan, kita kasih parcel atau apa ya, pokoknya ada maksud, karena ada maksudnya buat untuk mempertahankan hubungan bisnis. Jadi Tuhan melakukan, memberkati kita, Tuhan mengubah bahkan hal-hal yang buruk dalam hidup kita, Tuhan ubah menjadi baik karena Tuhan punya tujuan. Saudara, waktu saya mau datang ke sini, anak saya tadi malam siang kita jalan kemarin kita ada seminar di gereja. Setelah seminar jalan, kemudian saya bilang anak saya umurnya 13 tahun sama umur 10 tahun. Kemudian saya bilang, mami mau pergi ya 2 hari. Anak saya yang paling kecil kata langsung peluk, mami I will miss you, mami saya kangen, mami I will miss you. Saya nggak bisa bayangin kalau mami pergi gitu 2 hari. Kemudian anak saya yang lebih gede, udah remaja kan, jadi cool. Dia bilang, saya oke, katanya. I'm okay, katanya. Mami mau pergi, saya oke. Mau pergi 2 hari, 3 hari, seminggu. Bahkan kalau mami pergi berbulan-bulan pun saya masih bisa, saya bisa ngurus diri sendiri gitu. Terus saya bilang, benar? Iya, saya benar, saya bisa. Saya masuk ke kamar gitu, saya sendirian, saudara. Waduh, anak saya sudah tidak membutuhkan saya gitu. Sudah enggak biasanya kan kalau mau pergi mereka sekarang oke, mami juga nggak ada, saya nggak apa-apa. Tiba-tiba Tuhan berbicara dalam hati saya, anakmu itu dia lagi ngomong, istilahnya sarkasme, tau ya, sarkasme. Dia lagi nyindir gitu, dia lagi nyindir. Oke, saya keluar, kemudian saya bilang begini, Joel, kamu kangen mami atau nggak kangen mami? Kamu butuh mami atau nggak butuh mami? I still love you. Saya tetap mengasihi kamu, saya tetap kangen sama kamu. I cannot live without you. Saya ngomong begitu. Terus dia tunduk dan dia bilang begini, abis mami sama daddy sering banget pergi terus katanya. Jadi merasa ditinggalkan. Saudara, kita belajar dari hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan apapun keadaan kita, Tuhan tetap mengasihi kita. Waktu kita bilang, Tuhan I need you. Tapi ada waktu-waktu kita merasa nggak butuh Tuhan. Kita bisa merasa independen. Kita merasa kita mampu menjalani hidup kita sendiri. Tetapi Tuhan datang kepada kita dalam apapun keadaan kamu, saya tahu kamu butuh saya dan saya butuh kamu. I cannot live without you, kata Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa hidup tanpa kita. Makanya dia kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus mati untuk kita, supaya kita ini barengan menjadi yang sulung, Tuhan Yesus menjadi yang sulung, dan kita ini anak-anak berikutnya, saudara. Tuhan Yesus luar biasa ya. Tuhan Yesus tuh, Bapa kita nggak bisa hidup tanpa kita. Amin, saudara. Nah, menjadi serupa Kristus, kata lainnya menjadi dewasa rohani. Orang yang dewasa rohani itu dikatakan menjadi serupa Kristus. Di Alkitab ada 4 kali diumpamakan kedewasaan rohani atau menjadi serupa Kristus itu sama dengan lari maraton. Ada berapa banyak orang yang suka lari sini? Yang lari maraton, saya enggak ya. Maraton. Nah, kita akan pelajari kenapa lari maraton. Mengapa menjadi serupa Kristus atau menjadi dewasa rohani suka
diumpamakan, Paulus mengumpamakan seperti lari maraton. Pertama, kita belajar dari orang yang maraton. Pertama, orang maraton itu hidupnya simple. Pernah lihat gak orang yang lari maraton terus pakai bajunya kayak saya gini? Pakai hak tinggi, pakai baju, pakai suit, pakai tuxedo, atau pakai baju pesta? Gak pernah ya? Atau orang lari maraton pakai jaket yang tebal, pakai sepatu pantofel, apa namanya, sepatu? Enggak ya? Orang lari maraton selalu akan pakai baju yang paling ringan dan paling simple. Karena apa? Karena berat apapun itu dapat menghalangi orang ini untuk mencapai tujuannya. Mari kita baca satu ayat, Ibrani 12 ayat 1, katakan. Nah, mengenai kita sendiri, di sekeliling kita ada banyak sekali saksi. Sebab itu marilah kita membuang semua yang memberatkan kita dan dosa yang terus melekat pada kita, dan marilah kita tekun menempuh perlombaan yang ada di depan kita. Kita ini, saudara, semakin tua, semakin umur kita bertambah, semakin umur kita bertambah, beban kita semakin banyak, yang kita bawa banyak. Banyak orang Kristen ini pergi kemana-mana bawa koper, saudara ya. Kopernya apa isinya? Kopernya sakit hati lah, kopernya trauma, kepahitan, luka batin, ada di dalam koper itu. Banyak orang Kristen sambil berlari menuju panggilannya pakai jaket yang tebal, yang isinya banyak. Saya ingat waktu di Korea ada mahasiswa naik pesawat budget airlines. Jadi pesawat ini bagasinya kan dibayar, gitu kan? Bagasinya dibayar, dia cuma bisa bawa bagasi, tapi bajunya banyak banget. Jadi gimana caranya? Bajunya dia pakai, saudara, 7 lapis. Baju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bajunya berlapis-lapis sehingga terus satu bagasi sih, tapi yang lainnya dipakai. Berlapis-lapis supaya lolos imigrasi, pergi lumayan ya. Dan bisa juga ide seperti itu. Banyak orang Kristen seperti itu. Kita berlari-lari, berlomba menuju kedewasaan, tapi bajunya berlapis-lapis, saudara. Sakit hati masih dibawa-bawa, koper bawa-bawa. Itu yang membuat kita tidak bisa berlari cepat. Kedua, jangan terburu-buru. Baca sama-sama ya. Dan marilah kita dengan tekun menempuh perlombaan yang ada di depan kita. Kedewasaan rohani itu ada proses. Pohon mangga nggak ada ya, maksudnya biji mangga kita taruh, besoknya sudah ada pohon mangga, kemudian ada buahnya. Nggak ada. Ada waktunya. Ada bijinya, kemudian dia bertunas, pohonnya tumbuh, dia berbunga dan berbuah. Ada waktunya. Orang Kristen juga seperti itu. Jangan terburu-buru. Seringkali orang yang baru lahir baru karena berapi-api, karena dia punya cerita yang luar biasa. Misalnya, baru dari agama seberang, dia mengalami macam-macam masalah. Kemudian dipanggil ke sini untuk bersaksi. Orang Kristen kan suka gitu ya. Kalau kesaksiannya penuh sensasi, orang Kristen penuh sensasi, apalagi misalnya artis gitu ya. Waduh, artis kemudian bertobat, suruh bersaksi. Bersaksi, dan semua orang Kristen yang mendengarkan merasa, wah, ini adalah satu pengajaran. Ini adalah doktrin yang harus diterima. Saya harus menjadi seperti dia. Padahal ini orang baru bertobat. Ada prosesnya ya, saudara. Ada prosesnya di mana kita harus mengajarkan, ada prosesnya di mana kita juga harus bertumbuh. Jangan terburu-buru. Jangan juga memaksakan, kamu sudah kenal Yesus, jadi harus bisa segala, sudah bisa berdoa, puasa, harus bisa mengerti firman Tuhan, harus Alkitab khatam gitu, baca selesai. Enggak, semua itu ada waktunya. Jangan juga merasa saya ini menjadi seperti Kristus, pokoknya semua masalah, nggak ada masalah lagi. Kita tetap akan mengalami masalah yang sama dengan orang yang tidak mengenal Yesus. Sama juga. Orang yang tidak mengenal Yesus punya masalah
gajinya nggak cukup, kita juga bisa ngalamin seperti itu. Mereka mengalami sakit, kita juga bisa mengalami seperti itu. Mereka bisa mengalami kelebihan berat badan, kita juga bisa mengalami seperti itu. Mereka bisa mengalami putus cinta, sama saudara, masalahnya sama. Tapi bagaimana penyelesaiannya itu yang berbeda. Jadi jangan terburu-buru ya. Nah, setiap orang, ini anak saya 2, itu yang baru belajar jalan, umurnya 7 bulan. 7 bulan bisa langkah pertama. Ada yang namanya langkah pertama. Bayi belajar merangkak, berjalan, kemudian berlari. Saudara, sekarang udah enggak, jangan dibilang lagi ya saudara, 7 bulan aja jalan, gimana 10 tahun. Jadi berlari udah lincah saudara, suka lompat sana lompat sini. Ada waktunya di mana kita belajar berjalan, belajar untuk percaya kepada Yesus, belajar untuk berharap, bergantung kepadanya. Ada waktunya kita berjalan, ada waktunya kita berlari, saudara. Yang ketiga, menjadi seperti Yesus, menjadi dewasa, yaitu apa? Saudara, fokus kepada Yesus. Hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus, sebab dialah yang membangkitkan iman kita dan memeliharanya dari permulaan sampai akhir. Saudara, kalau lagi kalau kita lagi jalan terus kita nggak fokus, kita kayak ini ya, kemarin kita dari sini kemudian di jalan, sopir saya sambil jalan sambil lihat Waze gitu kan, sambil jalan sambil lihat Waze, tiba-tiba ada motor yang nyalip. Nah itu hampir saudara ya, hampir. Jadi harus fokus saudara. Saya ingat beberapa tahun yang lalu waktu keluarga saya masih tinggal di Korea. Kemudian saya sama anak-anak pernah ya beberapa bulan, hampir setahun tinggal di Indonesia. Anak-anak saya belajar bahasa Indonesia waktu itu. Sambil mereka belajar, saya ngajar di salah satu sekolah. Hari Minggu biasa diundang khotbah seperti ini. Nah saudara, tadi saya diundang pagi, ini harus khotbah. Saya datang sehari sebelumnya saudara. Walaupun nggak dibilang ya, tadi nggak dibilang siapa yang hubungin saya, Pak Mark ya. Dia nggak bilang, dia cuma bilang pokoknya malam ini katanya. Saya nggak mau, saya harus siap, harus ada sebelumnya. Pengalaman saya waktu di Jakarta kan macet ya, diundang khotbah, kemudian tiba-tiba jalannya macet, telat gitu datang. Udah telat, nggak enak gitu, saya datang di ibadah sudah mulai. Nggak mau saya datang ibadah, saya nggak kenal pendetanya, saya nggak kenal orang-orangnya, saya nggak mau. Makanya sebelum kesini saya tanya dulu orang-orangnya seperti apa, umurnya berapa, latar belakangnya apa. Karena saya ingin mengenal saudara secara pribadi. Saya ingin berkhotbah secara pribadi. Jadi saya datang duluan waktu itu karena takut macet, karena takut nggak tahu jalan. Kalau di Jakarta kan kita salah keluar tol, nanti muternya jauh lagi, cari jalan muter. Nah, waktu itu belum ada namanya Waze atau Google Map. Jadi saya nyetir sendiri, harus cari jalan sendiri. Tegang gitu ya rasanya. Suatu waktu saya dapat undangan khotbah. Jauh-jauh hari sebelumnya saya sudah tanya-tanya orang, ini di mana ya tempatnya? Ini kalau tol ini nanti keluar dari mana ya? Saya diajarin. Oh iya, kalau keluar di sini, dan saya sudah persiapkan. Pokoknya nanti kalau saya datang, saya tidak akan terlambat khotbah, tidak akan sebelum ibadah saya harus nyampe gitu. Oh, hari-harinya saya berangkat 2 jam sebelumnya, saudara. Khotbah jam 9, jam 7 saya sudah berangkat. Saya jalan. Benar, cuma setengah jam ternyata tidak ada macet. Kalau nggak tanpa salah jalan, sudah nyampe di tempat tujuan. Senang dong saya, wah senang, sudah tinggal 1 jam, masih ada waktu 1,5 jam lagi. Saya muter tempatnya, pokoknya cari sarapan ke Alfa, kemudian mungkin minum kopi. Setengah jam sebelum ibadah, saya masuk ke tempat ibadahnya ya. Kebetulan saya juga pertama kali seperti saat ini, jadi saya belum terlalu nggak kenal sama pendetanya, sama ibu gembalanya waktu itu ya. Saya duduk di paling belakang, mereka sedang latihan dan persiapan. Nah kok seperti nggak ada orang seperti orang mengharapkan tamu lah gitu ya. Nggak seperti tadi kan ada Ibu Seli langsung nyariin saya, itu nggak ada. Saya duduk di belakang, tiba-tiba berapa menit kemudian ibu gembalanya keluar.
Kemudian datang kepada saya dan bilang, ini Ibu Nancy Dinar ya? Saya bilang, iya. Ibu gembalanya bilang, Bu, jadwalnya kan minggu depan, Bu. Oh ya, minggu depan. Saudara, karena saking saya fokusnya kepada jalan, jangan salah jalan, datang yang lebih awal, ternyata saya salah lihat kalender. Harusnya 1 minggu sesudahnya. Nah, saudara, itu salah fokus namanya ya, salah fokus. Untung di tempat ini tepat gitu. Gimana kalau saya datang jauh-jauh dari Jakarta, ternyata 1 minggu lebih cepat atau 1 minggu lebih lambat. Sering kalau kita salah fokus ngikut Yesus, kita bisa salah jalan, kita bisa tiba tidak tepat waktu, kita bisa aja salah target gitu ya, salah target. Tuhan mau misalnya kita jadi hamba Tuhan, kita jadinya businessman, atau sebaliknya, Tuhan mau kita businessman, maksain diri jadi hamba Tuhan. Sering hidup kita seperti itu ya, salah sasaran, salah target, salah fokus. Apa aja yang bisa mengalihkan fokus kita kepada Yesus? Banyak ya, masalah bisa, saudara. Banyak orang yang katanya Kristen, tapi kalau punya masalah langsung nyalahin gereja. Pertama-tama orang yang akan mereka salahin gereja kok gak melakukan ini, gereja kok gak melakukan itu. Aduh, saya pusing banget kalau baca statusnya orang terus dia salahin gereja. Kok ada orang miskin, kok ada ini, kok ada pengemis di sini. Saya ketemu sama pengemis, kok gereja gak melakukan apa-apa untuk pengemis itu. Saya ketemu sama orang yang kecanduan narkoba, kok gereja gak melakukan apa-apa seperti itu. Terus saya bilang kepada suami saya, kenapa orang-orang ini selalu nyalahin gereja? Terus suami saya bilang begini, sebenarnya gereja sudah melakukannya, yaitu melalui hidup mereka. Kalau saudara punya beban sama orang miskin, gereja already did it through you. Gereja sudah melakukannya melalui kamu. Kalau saudara punya punya beban buat orang-orang yang tidak di penjara misalnya, orang-orang ini, gereja sudah melakukannya. Karena kita ini adalah gereja, saudara. Soalnya kita pikir gereja itu nanti pendeta sama Pak Ishak sama gereja GBI Perdana Wisata gitu ya. Itu yang gereja. Gereja itu saudara dan saya. Apa yang kita lakukan bagi orang yang paling kecil, yang paling hina, gereja sudah melakukannya lewat hidupmu. Ya, saudara, jadi ini fokus kepada Yesus. Jangan cari-cari kesalahan di tempat lain. Kedua, yang sering mengalihkan fokus kita adalah pergaulan. Pergaulan yang salah, pergaulan yang buruk, merusakkan kebiasaan yang baik. Salah gaul, saudara, membuat kita nggak fokus kepada Yesus. Pengaruh teman jauh lebih besar, saudara, dari pengaruh gereja kan cuma seminggu sekali dengar firman Tuhan, tapi teman setiap hari, apalagi di sekolah. Jangan salah. Ketiga berikut, ajaran yang salah. Ajaran yang salah belum tentu gereja yang banyak jemaatnya adalah mempunyai pengajaran yang benar. Belum tentu, saudara. Belum tentu seorang hamba Tuhan yang pengikutnya ribuan, puluhan ribu itu sudah benar. Enggak seperti itu. Saudara pernah dengar cult? Apa sih? Ajaran sesat gitu. Banyak banget. Di Korea itu banyak banget. Suatu waktu saya sama suami diundang satu gereja gede, mungkin ratusan ribu ya jemaatnya. Kalau nggak puluhan ribu, ratusan ribu, banyak. Mereka punya cabang di Indonesia, di Amerika, dan kalau KKR itu ratusan ribu, gede, lapangan gede, pendetanya bisa ngumpulin orang, melakukan banyak mujizat. Dan kebetulan waktu itu kami hadir seminar ini khusus hamba-hamba Tuhan. Jadi semua hamba Tuhan di Korea, apalagi hamba Tuhan orang asing kayak kita yang nggak ngerti pengajaran mereka, diundang, dikasih makan, dikasih duit lagi waktu itu. Semua cuma duduk dengar, dikasih duit, dibayar lah itu. Kemudian duduk, kebetulan saya ada teman, jadi saya nggak enak ya, teman duduk seharian seminar dan mereka mengajar tentang pengajaran mereka, tentang doktrin mereka. Dari pagi sampai sore yang diajarkan adalah bagaimana pendeta itu
melakukan mujizat ini, melakukan mujizat itu. Bagaimana pendeta itu puasa 40 hari, setahun berapa kali. Bagaimana pendeta itu bisa berbicara langsung dengan Tuhan seperti teman. Bagaimana pendeta itu melakukan banyak hal yang orang biasa nggak bisa lakukan. Sudah sore saya senggol suami saya, dari tadi mereka nggak ngomongin soal Yesus ya. Tidak disebut nama Yesus sedikit satu kali pun. Yang disebutkan adalah nama pendeta itu. Pendeta ini, pendeta ini hebat, supaya orang semua akan melihat pendeta ini, wah dia adalah hamba Tuhan yang dipakai luar biasa. Yang tertuju, yang difokus adalah pendeta, bukan Tuhannya. Salah fokus ya. Salah fokus kalau kita mulai mengikut seorang individu, itu namanya cult tadi. Cult. Satu individu, apakah itu hamba Tuhan, tetapi kita lupa tentang Tuhan Yesus. Yang harus kita ikut adalah Yesus. Pendeta itu hanya hamba Tuhan, namanya hamba. Hanya pesuruh pelayan Tuhan. Nggak perlu diagungkan, saudara. Nggak perlu dihormat, nggak perlu disembah. Yang kita fokus adalah Tuhan. Ikut fokus pada Yesus. Nah, keempat, bagaimana kita bisa menjadi serupa seperti Yesus atau berdewasa rohani, yaitu bertahan pada masa-masa sulit. Nah, mari kita baca dulu firman Tuhan. Coba pikirkan bagaimana sengsaranya Yesus menghadapi orang-orang berdosa yang melawannya dengan begitu sengit. Sebab itu janganlah berkecil hati dan putus asa. Baru kemarin saya nonton lagi di National Geographic tentang scientific proof, evidence, scientific bukti scientific yang menunjukkan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, penyiksaan yang Tuhan Yesus lakukan. Jadi secara detail apa yang Tuhan Yesus waktu dia dicambuk, yang pernah nonton film Passion of Christ ya, apa yang terjadi waktu dia disalibkan, waktu dia tergantung di kayu salib, itu diuraikan secara scientific. Saya nonton sampai gini-gini, saudara, ngeri membayangkan begitu banyak darah, urat ototnya yang tercabik-cabik, kepalanya yang tertusuk. Jangankan tertusuk duri banyak itu, saya tertusuk jarum aja sudah sakit buat kita ya. Ini tertusuk dengan mahkota duri yang luar biasa. Tuhan Yesus dicambuk dengan ujungnya itu ada semacam batu yang sekali dicambuk gini, kulitnya langsung keangkat, saudara, dan dagingnya langsung keangkat. Dan ini secara saintifik artinya yang terjadi seperti itu ya. Membayangkan keadaan seperti itu. Gimana kalau Tuhan Yesus waktu itu, Tuhan Yesus bilang stop, time out. Saya nggak jadi mati deh. Saya nggak mau lewatin rasa sakit ini. Bisa kan? Tuhan Yesus bilang langsung, tiba-tiba berkata, berfirman, semua sakit hilang. Bisa. Tuhan Yesus bisa aja menyerah saat itu. Tapi dia nggak menyerah. Dia membiarkan rasa sakit dia rasakan sebagai seorang manusia, bukan sebagai seorang Tuhan. Nah, orang-orang Kristen sering kita menyerah ya. Ya, kalau menjadi dewasa itu kan ada perkembangan. Sama kalau kita sekolah, ada namanya naik kelas, ada ujian, ada naik kelas. Pertama ujian kelas 1 SD gampang banget. Kelas 2 udah gampang, kelas 3 udah mulai susah, kelas 4 ada tingkatannya, sampai nanti kita ujian misalnya masuk ke universitas, ujiannya lebih susah. Dalam kehidupan kita Tuhan akan izinkan ujian demi ujian yang tingkatannya lebih sulit. Pertama-tama ingat gak waktu lahir baru, apa aja kita doa semuanya terkabul. Makanya
banyak orang Kristen lahir baru itu berapi-api luar biasa, mereka disuruh nginjil. Orang Kristen yang lahir baru suruh nginjil, bersaksi kemana-mana. Tetapi semakin hari dia tahu bahwa ada doanya yang nggak dijawab juga sama Tuhan. Mulanya 1, 2. Tapi setelah itu semakin banyak kita berdoa kan semakin banyak yang nggak dijawab. Ya. Kalau kita sedikit berdoa sedikit dijawab, nggak berdoa nggak dijawab Tuhan. Tahu bahwa Tuhan mengizinkan masalah, Tuhan mulai izinkan masalahnya bertingkat ya. Kalau kita nggak lulus di satu masalah, kita nggak lulus di satu ujian, ya gitu-gitu aja. Saya punya satu jemaat waktu masih di sana, masalahnya cuma satu, yaitu dalam dosanya satu, perempuan. Itu udah bertahun-tahun ikut gereja, ikut Tuhan, kemudian datang minta ampun, Tuhan saya minta ampun, datang konseling, nanti minggu depannya jadi lagi seperti itu ya, jatuh lagi dalam masalah yang sama. Bisa nggak orang ini menjadi serupa dengan Kristus? Kok bisa ya? Masa jadi serupa sama Kristus ada di rumah kaca gitu atau di rumah? Enggak. Karena ujian yang satu ini dia nggak bisa lolos saudara. Mungkin yang lain dia lolos, dia bisa melayani, bisa ke gereja, bisa bersih-bersih di gereja, kemudian bisa mungkin main musik, bisa mungkin dalam hal lain bisa. Tapi dalam masalah satu ini nggak bisa, sudah nggak lulus. Jadinya nggak bisa naik kelas. Saya ingat dulu bapak saya dia sekolah dokter, beda sama sekarang. Kalau sekolah dokter ya udah sistemnya SKS kredit, jadi satu mata kuliah nggak lulus, ya mata kuliah itu yang nggak lulus, dia nggak perlu ulangin lagi yang lain. Nah dulu saya ingat papa saya sering nggak naik tingkat, jadi dulu per tingkat itu misalnya ada 7 mata kuliah, dan dari 7 mata kuliah ini ada 2 mata kuliah utama. Salah satu mata kuliah utama ini nggak lulus, seluruh mata kuliah yang lain itu langsung gugur. Jadi dia nggak naik tingkat istilahnya. Sampai dia menyelesaikan studinya bertahun-tahun karena sudah punya anaknya sudah tambah besar, sudah banyak kebutuhan. Dia sekolah di kedokteran, dia juga jadi montir, suka reparasi buat cari ini ya tambahan buat keluarga. Jadi reparasi radio, dulu masih ada tape kaset gitu. Nggak fokus dia untuk kuliah, dan dia selalu datang, dia bilang nggak naik tingkat lagi, papa nggak naik tingkat lagi karena ada satu mata kuliah yang besar yang nggak bisa, yang nggak lulus seluruh tingkat, nggak bisa. Demikian juga dengan kita ini mungkin masih sistem tingkat ya. Jadi waktu Tuhan kasih ada satu masalah yang besar bagi kita, yang harusnya kita atasi, kita nggak bisa. Makanya nggak naik ke level yang berikutnya. Dan banyak orang Kristen nyerah aja gitu ya. Nyerahnya pertama, saya ingat jemaat saya ini tahun pertama waktu masih ikut Yesus, semangat banget dia bisa. Wah, bisa misalnya saya contohin orang merokok lah ya. Karena saya pernah dengan teman, saya mau berhenti rokok. Oke. Dan milestone pertama 6 bulan nggak merokok. Dia bilang, wah saya nggak merokok 6 bulan. Saya nggak merokok 6 bulan. Luar biasa, saya nggak merokok 6 bulan. Berikutnya saya ketemu, sudah merokok lagi. Saya tanya kenapa bisa terjadi seperti itu. Jadi setelah 6 bulan nggak merokok, dia udah merasa saya ini udah kuat nih, udah mampu nih. Bergaul lagi sama teman-teman yang lain, ditawarin. Waktu ditawarin dia bilang satu aja, cuma mau coba-coba kan. Cuma coba satu aja. Baru bulan depan sudah nambah 2 aja gitu. Bulan depannya lagi 3 aja. 6 bulan kemudian sudah balik, bahkan lebih banyak lagi. Dan bulan berikutnya ditantang untuk lepas dari rokok, semakin gak bisa. Jadi sudah gak punya kekuatan lagi. Seperti yang pertama itu masih semangat ya, tapi setelah dia gagal sekali, dia gak bisa lagi. Kegagalan itu melemahkan kita, saudara. Kita coba sesuatu, kemudian kita gagal, coba aja kalau diet. Kalau diet kita pertama berhasil, kemudian balik lagi ke makanan yang biasa yang kita makan, kita mau ulangin lagi diet yang sama,
itu tambah susahnya 2 kali lipat, ya kan? Usaha itu mesti 2 kali lipat lagi. Nanti udah bisa, kemudian balik lagi, nanti coba lagi, semakin 3 kali lipat, 4 kali lipat, semakin lama semakin sulit kita untuk balik. Demikian juga dengan dosa. Kalau kita kompromi dengan dosa, semakin lama kita akan semakin sulit melepaskan dosa itu. Sehingga kita nggak bisa dewasa nggak bisa naik tingkat, saudara. Dan iblis tahu kelemahan kita masing-masing. Dia akan mencobai kita di tempat kita yang paling lemah. Apa kelemahan kita tadi? Perempuan? Apakah kelemahan kita dalam hal keuangan? Apakah kelemahan kita dalam hal makanan? Apakah kelemahan kita di dalam hal obat-obatan terlarang? Apakah kelemahan kita dalam hal pornografi? Atau apapun itu. Iblis akan pakai cara itu untuk membuat kita lemah. Karena dia tahu gini, dia nggak pakai usaha yang besar untuk membuat seseorang jatuh pada kelemahannya. Nggak perlu usaha, nggak perlu godaan yang besar, godaan dikit aja. Itu kayak Samson sama Delila kan. Nggak usah iblis pakai hal-hal, pokoknya kasih perempuan aja ke Samson, langsung keluper-keluper gitu. Dia tahu kelemahannya. Dan buat kita, kalau kita menyerah, kita akan butuh tenaga yang jauh lebih besar untuk berperang, untuk mengalahkan kelemahan kita. Jadi pada masa-masa yang sulit, waktu kita susah melepaskan, misalnya dosa, banyakkan keterikatan kita itu ada pengaruh karena masa lalu. Gak ada orang yang tiba-tiba menjadi pecandu narkoba. Gak ada. Kalau kita ketemu sama pecandu narkoba dan kita melihat masalahnya apa? Oh, datang dari keluarga broken home, ayah ibu yang gak perhatian, ada kepahitan ini, kepahitan itu. Jadi ada rentetannya dan terjadi seperti itu. Nggak ada yang datang tiba-tiba, saudara. Jadi apa yang kita harus lakukan? Berjuang untuk, kalau saya kelemahannya mungkin makan ya, makannya banyak. Kemudian 2 tahun lalu kita bikin program di gereja, program healthy lifestyle. Jemaat diajarin gimana makannya yang bagus, yang sehat, gimana nggak goreng-gorengan, nggak yang trans fat, nggak yang berminyak berlemak, enggak. Kemudian bagaimana makan sayur dan buah lebih banyak gitu. Untuk bisa makan, untuk bisa sampai tahap di mana kita menyukai makanan yang sebenarnya kita nggak suka dan membenci makanan yang kita suka, itu butuh waktu gitu, saudara. Sekarang sudah 2 tahun lebih ya sama kita. Jadi kalau makan sudah jadi lifestyle. Makan kita di mana aja kita kan pilih, oh ini sayur yang banyak, buah yang banyak. Kadang-kadang bolong sih, nggak setiap selalu jadi itu ya. Kadang-kadang bolong, ada cheating day. Tapi itu menjadi sesuatu senang dulu, nggak senang sayur. Sekarang kalau lihat sayur, kayaknya langsung liurnya keluar gitu. Wah, saya mau makan sayur. Dulu kalau lihat gorengan gitu, kayaknya langsung lapar. Sekarang kalau lihat gorengan sudah langsung rasanya geli gitu ya, mau makan gimana, nggak bisa lagi. Itu butuh waktu dan godaannya banyak banget gitu ya. Sampai sekarang godaannya yang kita harus tolak itu banyak. Tapi jangan menyerah ya saudara, jangan menyerah pada masa-masa sulit. Berikut. Oke. Kita baca dulu ayat ini. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengukuhkan kamu sesudah kamu menderita ketika lamanya. Jadi saudara, apapun yang saudara alami, Tuhan akan melengkapi, meneguhkan dan mengokohkan, menguatkan dan mengokohkan kita. Jadi kekuatan kita bukan dari kita sendiri, kekuatan kita adalah dari Tuhan. Berikut melangkah dengan tujuan, berlari bersama tim. Ada pepatah Afrika yang berkata seperti ini: to run fast, run by yourself. To run far, run with others. Artinya seperti ini: kalau mau berlari cepat, lari
bersama-sama orang lain. Maraton itu beda sama sprinter ya. Sprint itu lari secepatnya 100 meter selesai. Jadi kalau sprint lari sendiri, tetapi maraton larinya itu berkilo-kilo, kadang puluhan kilo. Jadi bagusnya maraton gak ada orang lari maraton sendiri ya, selalu dengan grup yang besar. Artinya apa? Untuk menjadi dewasa rohani, menjadi seperti Kristus, kita nggak bisa sendiri. Nggak ada tuh yang bilang seperti ini nggak masuk akal dan tidak alkitabiah yang katakan begini, saya nggak perlu gereja, yang penting saya percaya Yesus, saya hubungan saya dengan Tuhan, saya nggak ke gereja, saya bisa bertumbuh. Itu nggak bisa, saudara. Itu nggak alkitabiah. Prinsipnya nggak masuk. Kita harus ada bersama-sama dengan keluarga kita yang lain. Kita harus ada bersama-sama dengan grup yang lain. Supaya apa? Ada waktu kita lemah, ada yang nguatin, ayo berlari. Waktu kita jatuh, ada yang bantu kita untuk mengangkat kita. Waktu kita sudah salah jalan, ada yang mengingatkan, jalannya bukan di situ, tracknya yang ini. Waktu kita kehilangan tujuan, kehilangan motivasi, ada yang memberi kita kekuatan, ayo berlari terus. Itulah fungsinya keluarga seiman, itulah fungsinya gereja, memberikan kita kekuatan berlari bersama-sama, saudara. Ini kita terapkan 2 tahun lalu waktu kita buat program Healthy Lifestyle di gereja ya. Jadi kita dapatkan bahwa orang kalau diet sendiri sering gagal. Jadi kita bikin sistem sama-sama, seluruh gereja sama-sama. Jadi setiap minggu seluruh jemaat, kita nggak punya banyak ya, seperti inilah kira-kira 120 sampai 150. Setiap minggu dicatat. Semua jemaat punya kartu kesehatan yang dicatat di situ, berat badannya berapa, lingkar perutnya berapa, kemudian apa lagi ya, lemaknya berapa persen lemak, tensi darahnya berapa. Kita catat situ. Minggu depan dilihat lagi, dites lagi, semua ada ukurannya ya, semua dites lagi. Ini sudah turun atau enggak? Dan bukan cuma itu, kita kelompokin. Kita kelompok orang di dalam small group, kita katakan ini small group. Jadi kelompoknya itu jadi kita buat kompetisi per kelompok, bukan per orang. Kelompok mana yang paling banyak turun, kelompok itu yang menang. Nah, kalau kelompok itu kan saling mengingatkan gitu ya. Kalau ada yang makan kelebihan, temennya yang bilang, jangan makan kelebihan, saya sudah diet seperti ini, kamu kelebihan, nanti kelompok kita nggak bisa turun banyak gitu. Itu saling mengingatkan. Misalnya kalau mau makan, mereka berlomba-lomba secara sekelompok untuk makan yang sehat supaya jumlah kilogram yang di kelompok mereka yang paling banyak. Ini saudara maksudnya. Dan itu jauh lebih efektif daripada kita kerjain sendiri. Sama dengan kita mengikuti Yesus, saudara. Waktu kita lakukan bersama-sama di gereja, ada programnya. Ini di sini ada program pemuritan ya Pak. Ada ya. Kalau di tempat saya juga ada program pemuritan level 1, level 2, level 3, level 4. Level 1 tentang membership, level 2 discipleship, level 3 diajar tentang ministry, yang level 4 diajar tentang misi. Jadi orang udah tahu, saya ini Kristen level 1 nih. Artinya apa? Baru tahap membership. Saya ini level 2, sudah apa? Sudah diajarkan tentang bagaimana memuridkan. Level 3 sih belum, kita belum ya, karena gerejanya baru, tapi kurikulumnya sudah ada. Seperti itu saudara, kita lakukan bersama-sama, memberi kita semangat ya. Berlari bersama tim. Mari kita baca firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Keenam, yang terakhir. Sebenarnya ada 7, 8, cuman karena waktu saya sampai 6 aja. Pertama, yang ke-8, melari dengan tujuan.
melangkah dengan tujuan. Saudara, yang paling membuat capek, saudara, membuat orang gampang menyerah kalau kita nggak punya tujuan. Kalau kita tidak tahu kemana kita pergi. Dari Jakarta ke Bandung, kita udah pakai Waze, dan sana sudah langsung tulis Jalan Sudirman. Artinya kita nggak kemana-mana. Oh, nggak ke Jalan Sudirman dulu, kita cari makan dulu ya, warung Sunda. Jadi dari sana kita udah sampai ke warung Sunda, kita nggak nyasar ke tempat jalan ke mana, ke Semarang, ke Solo, enggak. Kita langsung tahu ada tujuannya. Tapi gimana kalau kita dari sana kita nggak tahu mau kemana? Ada di film anak-anak Alice in Wonderland, lihat. Suatu waktu diceritakan tentang Alice, dia jalan, tiba-tiba dia tiba di percabangan gitu, ke kiri atau ke kanan. Di situ dia berdiri sebentar, kemudian dia bingung mau ke kiri atau ke kanan. Kemudian yang kucing itu datang tanya, kamu mau kemana? Dia bilang, saya nggak tahu, saya mau kemana. Kemudian kucing itu bilang begini, kalau kamu nggak tahu kemana, tidak ada masalah mau ke kiri atau mau ke kanan. Nggak ada masalah. Kalau kita nggak punya tujuan, tidak ada masalahnya kita buat dosa atau nggak buat dosa. Kita menahan diri sama dosa, sama kita membiarkan dosa, tidak ada artinya. Buat apa? Kalau tujuannya kita ke neraka, ngapain kita mau menahan diri untuk tidak melakukan dosa? Nanti juga masuk neraka gitu. Tetapi karena kita tahu tujuan kita adalah ke surga, adalah kekekalan bersama-sama dengan Yesus, kita tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak bisa kita lakukan. Jangan lakukan ini, jangan lakukan itu, jangan lakukan. Sekarang di Amerika, misalnya saya kasih contoh, misalnya gereja. Sekarang banyak gereja yang sudah ini ya, nggak tahu apa bisa saya ngomong sini, memberkatilah pernikahan sejenis, gitu ya, bisa. Bahkan pendetanya, ada beberapa gereja yang pendetanya adalah LGBT ya, LGBT. Pendetanya ya, mereka menikah. Itu terjadi, saudara. Mau dibilang Alkitab nggak melakukan seperti ini, Alkitab larang, nggak akan masuk ke akalnya mereka, saudara. Oh, Alkitab melarang kan cinta, ini kan pokoknya seperti itulah. Kalau kita nggak tahu tujuan kita, saudara, kita nggak tahu apa yang harus dipersiapkan. Kalau saya nggak tahu saya mau kesini untuk khotbah, saya nggak persiapin bawa macam-macam gitu kan? Ya, bawa. Tapi karena saya datang ke sini, saya mau pelayanan seperti ini, saya bawa perlengkapannya ini gitu ya. Demikian juga dengan kita ya. Ingat, melangkah dengan tujuan. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh sesuatu mahkota yang abadi. Apapun yang kita lakukan, ada ini ya, mahkota yang akan kita terima. Oke. Terakhir, saudara, saya akan putarin satu video. Kelsen akan putarin satu video. Tapi saya akan ceritakan latar belakangnya dulu. Ada seorang bernama Rick Hoyt. Dia lahir tahun 1962. Waktu dia lahir, dia mengalami masalah waktu lahir, sehingga dia menderita penyakit kelainan yang namanya cerebral palsy. Banyak yang udah tahu ya, CP itu. Jadi otot-ototnya tidak bekerja, dia nggak bisa makan, nggak bisa nulis, nggak bisa jalan, nggak bisa bangun, nggak bisa duduk, nggak bisa apa-apa, saudara ya. Jadi yang dia bisa cuma ngedipin mata. Waktu orang tuanya lahir anak ini, orang tuanya ingin dia mendapat pendidikan secara normal dan mengirim dia ke sekolah secara normal, disuruh di sekolah di sana. Tetapi waktu itu, saudara, teknologi belum secanggih sekarang. 10 tahun kemudian baru ditemukan satu teknologi
teknologi dari suatu universitas menemukan satu teknologi komputer di mana Rick ini bisa mengetik dengan hanya kedipan mata gitu ya. Kedipan mata dia bisa mengetik dan bisa berkomunikasi. Dan setelah komputer itu jadi, dia berkomunikasi dengan orang tua. Kata-kata pertama, kalimat pertama yang dia katakan, "Hi mom, hi dad." Yang kedua, dia katakan, "Hi Bruins." Dia bilang, "Go Bruins." Bruins itu satu baseball yang terkenal. Ternyata selama itu dia itu sangat menyukai olahraga, sports. Dia nonton, dia fans banget dengan olahraga ya. Tapi dia nggak bisa sama sekali. Dan dia disekolahkan terus sama orang tuanya sampai dia dapat sarjana pendidikan ya. Dia dapat sarjana pendidikan. Suatu hari Rick ini bilang ke papanya, "Pak, dengan alat itu saya ingin lari maraton." Papanya seorang pensiunan, dia pensiun dari pekerjaannya, kemudian ajak Rick ini lari maraton, saudara. Pertama kali. Dan waktu pertama kali mereka lari maraton, dia nggak pernah lihat anaknya sebahagia waktu itu ya. Pokoknya mereka lari berdua. Waktu pertama mereka maraton, anaknya, "Ayo kita bikin lagi yang kedua." Kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Saudara, sampai mereka yang namanya maraton Ironman itu juga yang paling berat mereka laksanakan berdua, saudara. Dan kehidupan mereka sangat menginspirasi banyak orang. Rick dan papanya bernama Dick Boyd. Mari kita lihat video ini.
Iya benar, kita ini semua ada di dalam satu perlombaan maraton yang panjang. Tapi ingat, kita tidak berlari sendiri. Ada kalanya kita tidak bisa ngapa-ngapain, saudara, tetapi Tuhan yang mendorong kita. Bisa lihat seorang bapak duniawi aja mau melakukan itu bagi anaknya, apalagi Bapa surgawi kita yang mengasihi kita, yang memberikan anaknya yang tunggal untuk kita. Because He can't live without you, He can't live without me. Saat kita merasa Tuhan ini terlalu berat, Tuhan perlombaannya terlalu berat, saya nggak bisa berlari lebih jauh lagi, Tuhan menyiapkan satu kursi roda buat kita. Kita duduk di situ dan Tuhan yang mendorong. Ayo, kita harus finish this race. Kita harus menyelesaikan perlombaan ini. Kita harus menjadi pemenang. Amin, saudara. Mari kita berdoa.